أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum khutbah kemarin, masih dibahas tentang perang baik Sariyah dan Ghazwah di masa Rasulullah SAW. Di antaranya terdapat Sariyah menghadapi Banu Fazarah. Dalam sejarah Sariyah melawan Banu Fazarah, ada kejadian tentang terbunuhnya Ummu Kirfah. Beberapa sejarawan menuliskan tentang kejadian ini dengan jelas bahwa ini bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Dalam Tabaqatul Kubra disebutkan bahwa Hazrat Zaid bin Haritsah berangkat ke Syam untuk berdagang pada tahun 6 Hijriah. Beliau membawa barang dagangan milik para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka mendekati lembah Zuqarat, mereka bertemu dengan beberapa orang dari cabang suku Banu Fazara, yaitu Banu Badar, yang kemudian menyerang dan memukuli mereka, serta merampas barang-barang mereka. Setelah Hazrat Zaid pulih, ia menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan kejadian tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengutusnya untuk menghadapi para penyerang tersebut. Para muslim ini bersembunyi di siang hari dan berjalan di malam hari. Namun Banu Badar mengetahui kedatangan mereka. Hazrat Zaid dan rekan-rekannya tiba di pagi hari, mengumandangkan takbir dan mengepung mereka yang ada di sana. Mereka menangkap Ummu Kirfah yang nama aslinya adalah Fatimah binti Rabi'ah bin Badar beserta putrinya, yaitu Jariyah binti Malik bin Huzaifah bin Badar. Jariyah ditangkap oleh Salma bin Aqwa dan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menghibahkannya kepada Hazam bin Abi Wahab. Mengenai hal ini, beberapa buku sejarah menyebutkan terbunuhnya Ummu Kirfah dengan cara yang aneh, yang tidak mungkin diterima dalam pandangan ajaran dan amalan Islam. Beberapa buku mencatat bahwa Qais bin Muhasir mendatangi Ummu Kirfah yang sudah tua dan membunuhnya dengan sangat kejam. Dia mengikat kedua kakinya dengan tali ke dua unta, kemudian menghalau unta-unta tersebut sehingga tubuhnya tercabik-cabik. Qais juga membunuh dua orang lainnya. Ketika Hazrat Zaid bin Haritsah kembali dari misi ini, beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW. Beliau bangkit, menarik pakaiannya menuju Zaid, memeluknya dan menciumnya, lalu menanyakan kabar. Hazrat Zaid kemudian memberitahu beliau SAW
tentang kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Kejadian ini diceritakan sedemikian rupa bahwa wanita itu terbelah menjadi dua bagian. Namun, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah meneliti kejadian ini dengan cara yang sangat baik dan kesimpulan yang sangat baik. Beliau menulis mengenai Sariyah yang baru saja disebutkan. Ibnu Sa'ad mencatat suatu misi di mana Hazrat Zaid bin Haritsah adalah pemimpinnya, bukan Hazrat Abu Bakar. Maksudnya, Ibnu Sa'ad menyebutkan Hazrat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin misi ini, bukan Hazrat Abu Bakar. Dan dengan beberapa perbedaan rincian, ia menulis bahwa misi ini bertujuan untuk menghukum Banu Fazara yang tinggal di dekat Wadiul Qura, yang telah menyerang kafilah dagang Muslim dan merampas barang mereka. Pemimpin kelompok pengacau ini adalah wanita tua bernama Ummu Kirfa, yang merupakan musuh keras Islam. Ketika wanita ini tertangkap dalam pertempuran, seorang dari kelompok Zaid bernama Kais membunuhnya. Ibnu Sa'ad menceritakan pembunuhan ini dengan mengatakan, kedua kakinya diikat ke dua unta yang berbeda. Kemudian unta-unta itu dihalau ke arah yang berlawanan, sehingga wanita itu terbelah menjadi dua. Dan setelah itu, putrinya diserahkan kepada Salma bin Aqwa. Cerita yang sama juga dituturkan oleh Ibnu Ishaq dengan beberapa perbedaan dan ringkasan. Berdasarkan riwayat ini, Sir William Muir, seorang orientalis yang terbiasa memberikan rincian lebih banyak dibandingkan sejarawan Eropa lainnya, di dalam bukunya, ia dengan senang hati menjadikan kejadian ini sebagai contoh kekejaman Muslim. Bahkan, Sir William Muir menulis bahwa alasan dia mencantumkan kejadian ini dalam bukunya adalah karena dalam misi ini, kaum Muslim telah melakukan tindakan yang kejam. Muir menulis, tahun ini, kaum Muslim harus menjalankan banyak misi dari Madinah, tetapi kebanyakan tidak layak disebutkan. Namun, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan salah satu misi, karena ini berujung dengan tindakan yang sangat kejam dari pihak Muslim. Ini adalah pernyataan Muir. Dalam penelitiannya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, seorang sejarawan yang mengutamakan suatu kejadian di atas kejadian lainnya hanya karena kejadian tersebut membuktikan kekejaman suatu kaum dan menjadikannya sebagai hal yang menonjol di bukunya, sebenarnya ia tidak layak disebut sebagai peneliti yang tidak memihak. Ia sendiri telah menulis bahwa ia melewatkan kejadian-kejadian lain dan hanya mengambil kejadian ini. Ini berarti dia berat sebelah dan bukan seorang peneliti yang netral. Darinya tidak bisa diharapkan seperti seorang yang netral yang akan meneliti bahwa apakah kejadian kekejaman ini benar terjadi atau tidak, sebab melakukan hal tersebut akan menghilangkan argumennya. Alhasil, Muir Sahib telah mencatat kejadian ini dalam bukunya dengan perhatian yang khusus. Saya akan membuktikan dan akan menjadi jelas bahwa kejadian ini sama sekali salah dan sama sekali tidak berdasar. Dan kepalsuan cerita ini terbukti baik dari segi periwayatan maupun logika. Dari segi logika, harus dipahami bahwa menahan seorang wanita yang tidak dituduh melakukan pembunuhan dan kemudian membunuhnya dengan kejam pada saat ia ditawan dengan tenang dan membunuhnya dengan cara yang digambarkan dalam riwayat ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Islam bahkan dengan tegas melarang membunuh wanita di medan perang sekalipun. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW telah berulang kali menyatakan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh dibunuh. Dalam hadis disebutkan, pada suatu kesempatan,
ketika seorang wanita dari suku musuh ditemukan terbunuh di medan perang, meskipun tidak diketahui dalam keadaan apa dan oleh siapa wanita itu dibunuh, Rasulullah SAW sangat marah melihatnya dan dengan tegas memerintahkan para sahabat bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh membunuh wanita. Demikian pula, ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk misi tertentu, di antara nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada para sahabat adalah untuk tidak membunuh wanita dan anak-anak. Dengan adanya petunjuk-petunjuk yang mendasar ini, sangat tidak bisa diterima untuk berpikir bahwa para sahabat, khususnya Hazrat Zaid bin Haritsah, yang juga merupakan anggota keluarga Rasulullah SAW, akan membunuh atau memerintahkan pembunuhan seorang wanita dengan cara yang digambarkan oleh Ibnu Sa'ad. Memang dalam riwayat tersebut, tindakan pembunuhan tidak dilakukan oleh Zaid, melainkan dilakukan oleh seorang yang lain. Tetapi karena kejadian ini terjadi di bawah pimpinan Zaid, tanggung jawab akhir tetap ada padanya. Dan sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Zaid yang mengetahui ajaran Rasulullah SAW akan mengizinkan tindakan semacam ini. Memang benar, jika seorang wanita melakukan kejahatan, ia akan dihukum atas kejahatannya, dan tidak ada syariat agama atau hukum negara yang mengecualikan wanita dari hukuman atas kejahatannya. Bahkan, hari-hari kita kerap membaca tentang wanita yang dihukum, bahkan dihukum gantung untuk kejahatan pembunuhan. Namun, membunuh seorang wanita hanya karena permusuhan agama atau keterlibatan dalam perang dan membunuhnya dengan cara yang digambarkan dalam riwayat ini adalah tindakan yang secara tegas ditolak oleh petunjuk mendasar Rasulullah SAW dan seluruh sejarah Islam. Dan jika dikatakan bahwa wanita ini adalah penjahat dan seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat, dia telah merencanakan pembunuhan Nabi SAW sehingga hukuman mati bisa dijatuhkan secara sah kepadanya, maka ini benar. Namun pertanyaannya adalah, ketika para sahabat bahkan tidak pernah membunuh musuh-musuh yang lebih kejam dan berdarah-darah, bahkan musuh laki-laki, dengan cara seperti ini, maka sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa di bawah komando sahabat berpengalaman seperti Hazrat Zaid bin Haritsah, perlakuan seperti ini akan dilakukan terhadap seorang wanita tua. Jadi, dari sudut pandang logika, kepalsuan cerita ini sangat jelas dan nyata, dan tidak ada orang yang bijaksana yang bisa melihat ruang untuk keraguan dalam hal ini. Sekarang jika dilihat dari segi periwayatan, pertama, Ibnu Sa'ad maupun Ibnu Ishaq tidak memberikan sanad untuk riwayat ini. Maka dari itu, tanpa sanad yang terpercaya, riwayat semacam ini yang juga bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW yang jelas dan contoh umum yang diamalkan oleh para sahabat adalah sama sekali tidak bisa diterima. Kedua, kejadian yang sama ini diriwayatkan dalam kitab hadis yang sangat terpercaya, yaitu Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud. Tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada penyebutan tentang pembunuhan Ummu Kirfah. Dan dalam beberapa penjelasan lain juga berbeda dari Ibnu Sa'ad dan yang sejalan dengannya. Kemudian, karena hadis sahih secara pasti dan mutlak jauh lebih kuat dan lebih layak diutamakan daripada riwayat kitab sejarah umum, maka riwayat Ibnu Sa'ad dan yang lainnya tidak memiliki bobot di hadapan riwayat Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud. Perbedaan ini menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan karena sebagaimana Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq menyampaikan riwayat mereka tanpa sanad, Imam Muslim dan Abu Daud memberikan sanad yang lengkap untuk riwayat mereka. Dan bagaimanapun juga, dibandingkan dengan kehati-hatian para ahli hadis yang sangat teliti dalam periwayatan, riwayat umum dari para sejarawan tidak memiliki nilai yang setara. Dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud, kejadian ini diriwayatkan tanpa ada penyebutan sama sekali tentang pembunuhan Ummu Kirfah. Memang benar, dalam riwayat Muslim dan Abu Daud,
Nama Ummu Kirfa tidak disebutkan dan nama pemimpin yang tertera adalah Hazrat Abu Bakar, bukan Hazrat Zaid. Tetapi ini tetap tidak menimbulkan keraguan, dan ini adalah misi yang sama, karena rincian penting lainnya adalah sama, yakni 1. Kedua riwayat menjelaskan bahwa misi ini adalah melawan Banu Fazara. 2. Keduanya menyebutkan bahwa pemimpin Banu Fazara adalah wanita tua. Keduanya mencatat penangkapan wanita tersebut. Keduanya menyebutkan bahwa wanita ini memiliki seorang putri yang juga ditawan bersamanya. Keduanya menyebutkan bahwa putri ini menjadi bagian dari Salma bin Aqwa. Selain itu masih ada beberapa kesamaan lain juga. Sekarang pertimbangkanlah, dengan adanya kesamaan-kesamaan penting dan mendasar ini, bisakah seseorang meragukan bahwa ini adalah dua kejadian berbeda? Namun kita tidak hanya bergantung pada penalaran logis saja. Para peneliti terdahulu juga telah menulis dengan jelas bahwa peristiwa yang disebutkan dalam Muslim dan Abu Dawud adalah peristiwa yang sama yang dicatat oleh Ibnu Sa'ad. Allama Zarqani, Imam Suhaili dan Allama Halabi telah menulis dengan jelas bahwa ini adalah peristiwa yang sama yang secara keliru telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq terkait kisah Ummu Kirfa. Bukti yang lebih kuat adalah Tabari telah menyebutkan kedua riwayat ini secara berdampingan dan dengan jelas menyatakan bahwa keduanya adalah kejadian yang sama. Singkatnya, sangat pasti bahwa riwayat Salma bin Aqwa dalam Muslim dan Abu Dawud adalah menceritakan kejadian yang sama yang telah salah dicatat secara keliru oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisham dengan nama Sariyah Ummu Kirfa. Kemudian, karena riwayat dari kitab-kitab sahih yang diriwayatkan dengan sanad dan dari mulut seorang saksi kejadian adalah jelas lebih layak diutamakan daripada riwayat tanpa sanad dari Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisham, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa kisah pembunuhan kejam Ummu Kirfa adalah kisah yang sama sekali palsu dan tidak berdasar yang telah masuk ke dalam beberapa riwayat sejarah melalui seorang musuh Islam yang tersembunyi dan munafik. Jadi, kenyataan tentang Sariyah ini tidaklah lebih dari apa yang telah diterangkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Masuknya suatu kejadian palsu ke dalam sejarah bukanlah hal yang mengherankan, karena contoh-contoh semacam ini dapat ditemukan dalam sejarah setiap bangsa dan negara. Namun yang mengherankan adalah bahwa seseorang seperti Sir William Muir memasukkan kejadian palsu ini ke dalam bukunya tanpa melakukan penelitian apapun dan secara terbuka menyatakan bahwa alasan pencantuman ini semata-mata untuk memberikan contoh tindakan kejam umat Islam. Oleh karena itu, kejadian seperti itu adalah salah dan tidak terjadi. Ada satu Sariyah lain yang disebutkan dalam sejarah, yaitu Sariyah Abdullah bin Atiq yang dikirim kepada Abu Rafi. Ibnu Sa'ad menulis, Sariyah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 6 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad yang mengambil penelitiannya dari berbagai buku sejarah menulis, ada perbedaan pendapat dalam riwayat-riwayat mengenai waktu terbunuhnya Abu Rafi. Bukhari, seperti halnya Zuhri, menyebutkan secara umum setelah peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf tanpa memberikan tanggal yang rinci. Yang bagaimanapun ini adalah benar, dan kemungkinan kedua kejadian ini disebutkan secara bersambungan karena sifatnya yang serupa. Tabari menempatkannya pada tahun 3 Hijriah setelah kejadian Ka'ab bin Ashraf. Waqidi menulisnya pada tahun 4 Hijriah. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq menempatkannya secara umum setelah Ghazwah atau Perang Bani Quraiza yang terjadi pada akhir tahun 5 Hijriah. Sehingga bisa dipahami bahwa ini terjadi pada awal tahun 6 Hijriah. Namun, Ibnu Sa'ad secara tegas menempatkannya pada tahun 6 Hijriah.
dan kebanyakan sejarawan mengikuti Ibnu Sa'ad. Wallahu a'lam. Ibnu Sa'ad menerangkan, setelah perang Khandaq dan masalah Bani Quraiza telah selesai, Salam bin Abu Huqaiq atau Abu Rafi adalah salah satu dari orang-orang yang mengumpulkan pasukan melawan Rasulullah SAW. Suku Aus telah menghukum mati Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi sebelum perang Uhud, karena permusuhannya terhadap Rasulullah dan hasutannya melawan beliau. Oleh karena itu, suku Khazraj meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menghukum mati Salam bin Abi Huqaiq yang saat itu berada di Khaybar. Beliau SAW mengizinkan mereka. Kedua suku ini, yakni Aus dan Khazraj, senantiasa berlomba-lomba dalam mengkhidmati Rasulullah SAW, seperti halnya dua unta jantan yang bersaing. Ketika suku Aus melakukan suatu pekerjaan untuk Rasulullah, suku Khazraj berkata bahwa Aus akan mendapatkan keutamaan atas suku mereka di sisi Rasulullah. Dan dalam Islam, karena pekerjaan tersebut, oleh karena itu mereka tidak berhenti sampai mereka melakukan pekerjaan serupa. Begitu juga sebaliknya. Ketika suku Aus membunuh Ka'ab bin Ashraf karena permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, suku Khazraj berkata, "Demi Allah, suku Aus tidak akan pernah bisa mengambil keutamaan atas kami karena ini. Mereka bersaing dalam hal-hal yang mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka dari itu, mereka memikirkan siapa yang setara dengan Ka'ab bin Ashraf dalam permusuhan terhadap Rasulullah. Dan mereka mengingat Ibnu Abi Huqaiq yang berada di Khaybar atau Tanah Hijaz. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Khazraj berkata, Abu Rafi bin Abi Huqaiq telah mengumpulkan suku Ghatfan dan kaum musyrikin di sekitarnya dan menetapkan rencana besar bagi mereka untuk memerangi Rasulullah. Maka dari itu suku Khazraj meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menghukum mati Abu Rafi, dan beliau mengizinkan. 5 orang dari Bani Salamah dari suku Khazraj berangkat, yakni Abdullah bin Atiq, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais al-Juhani yang adalah sekutu Ansar, Abu Qatadah Haris bin Rib'i, dan Khuzai bin Aswad. Menurut Muhammad bin Umar dan Ibnu Sa'ad, ia adalah Aswad bin Khuzai, sekutu Ansar dari suku Aslam. Bara bin Azib menambahkan Abdullah bin Utbah, seperti yang ada dalam Sahih Bukhari, sehingga semua menjadi 6 orang. Ibnu Uqbah dan Suhaili menambahkan Asad bin Haram, sehingga menjadi 7 orang. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Abdullah bin Atiq sebagai pemimpin mereka dan melarang mereka membunuh wanita dan anak-anak. Di sini juga terlihat jelas perintah untuk tidak membunuh wanita. Dalam Sahih Bukhari, rincian terbunuhnya Abu Rafi diriwayatkan sebagai berikut. Hazrat Barra bin Azib meriwayatkan, Abu Rafi sering menyakiti Rasulullah SAW dan membantu musuh-musuh Islam. Ia tinggal di bentengnya di Tanah Hijaz. Ketika para sahabat mendekati benteng, matahari telah terbenam dan orang-orang telah kembali dengan kawanan ternak mereka. Abdullah bin Atiq berkata kepada rekan-rekannya, "Tetaplah di tempat kalian. Saya akan pergi dan mencoba menemukan cara dengan penjaga pintu agar bisa masuk ke dalam." Ia pergi dan mendekati pintu, kemudian menutupi dirinya dengan kain, seolah-olah sedang buang hajat. Saat itu semua orang telah masuk. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Atiq menjelaskan, "Saya mencari cara untuk masuk ke benteng. Pada saat itu, penduduk benteng kehilangan keledai mereka dan berkata akan mencarinya dengan membawa penerangan." Menuturkan, "Saya khawatir mereka akan mengenali saya, maka saya menutupi kepala saya seolah-olah sedang buang hajat." Penjaga pintu memanggil, ini riwayat Bukhari, "Wahai hamba Allah, jika ingin masuk, masuklah, karena saya hendak menutup pintu."
Alhasil saya pun masuk dan bersembunyi. Dalam riwayat lain tertera, saya bersembunyi di kandang keledai dekat pintu benteng. Setelah semua orang masuk, penjaga menutup pintu dan menggantung kunci-kunci di sebuah paku. Hazrat Abdullah berkata, saya bangkit menuju kunci-kunci itu, mengambilnya dan membuka pintu. Dalam riwayat lain tertera, ketika suara-suara mereda dan saya tidak mendengar gerakan apapun, saya pun keluar. Saya telah melihat di mana penjaga meletakkan kunci benteng di sebuah ceruk. Ini pun riwayat Bukhari. Orang-orang biasa berbincang-bincang dengan Abu Rafi pada malam hari. Ia berada di lantai atas. Ketika orang-orang yang berbincang dengannya telah pergi, dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka tengah makan malam bersama Abu Rafi dan berbincang sampai berlalu sebagian malam. Orang-orang pun kembali ke kamar-kamar mereka. Ini pun Sahih Bukhari. Kemudian saya naik menuju Abu Rafi, dan setiap pintu yang saya buka, saya menguncinya dari dalam. Saya berkata dalam hati, bahkan jika orang-orang menyadari keberadaanku, mereka tidak akan bisa mencapaiku sebelum aku membunuhnya. Dalam riwayat lain tertera, saya lalu pergi ke pintu-pintu kamar mereka dan menguncinya dari luar. Kemudian saya naik melalui tangga menuju Abu Rafi. Ini juga riwayat dari Bukhari. Hazrat Abdullah menuturkan, saya melihat Abu Rafi berbaring di kamar yang gelap di tengah keluarganya. Saya tidak tahu persis di mana posisinya dalam kamar. Saya memanggil, Abu Rafi. Ia menjawab, siapa itu? Saya bergegas ke arah suaranya dan menyerangnya dengan pedang. Namun karena saya gemetar ketakutan, serangan itu tidak berguna. Ia berteriak. Ketika serangan tidak tepat mengenainya dan ia berteriak, saya pun keluar dari kamar. Setelah beberapa saat, saya kembali masuk seolah-olah hendak menolongnya. Lalu dengan mengubah suara, saya berkata, Abu Rafi, suara apa itu? Ia menjawab, celakalah ibumu. Ada seseorang di kamar yang baru saja menyerangku dengan pedang. Hazrat Abdullah bin Atiq melanjutkan, kemudian saya menyerangnya lagi setelah mendengar suaranya. Serangan yang membuatnya berdarah, namun saya masih belum bisa membunuhnya. Lalu saya letakkan ujung pedang di perutnya sampai menembus ke punggungnya. Dalam riwayat lain disebutkan tentang serangan kedua ini. Saya menyerang lagi, tetapi tidak berhasil. Dia berteriak dan keluarganya bangun. Saya datang lagi dengan mengubah suara seperti orang yang hendak menolong. Jadi, beliau 2 kali mengubah suaranya. Menuturkan, saya melihatnya terbaring telentang. Saya letakkan pedang di perutnya dan menekannya hingga saya mendengar suara tulang patah. Ini pun riwayat Bukhari. Saya yakin telah membunuhnya. Kemudian saya membuka pintu satu persatu sampai mencapai tangga terakhir. Saya mengira sudah mencapai tanah ketika melangkah, tetapi ternyata saya jatuh karena masih ada 2 atau 3 anak tangga lagi. Pada malam yang terang bulan itu, betis saya patah. Dalam riwayat lain disebutkan, pergelangan kaki saya terkilir. Saya lalu membalutnya dengan sorban lalu berjalan. Saya duduk di pintu dan berkata dalam hati bahwa saya tidak akan keluar malam ini sampai memastikan dia telah mati. Ketika ayam berkokok di pagi hari, ada orang yang mengumumkan kematian yang berdiri di atas benteng dan berkata, saya mengumumkan kematian saudagar dari Hijaz. Maka saya pun pergi menuju rekan-rekan saya dan berkata, selamat, Allah telah menghukum mati Abu Rafi. Kemudian saya pergi menghadap Nabi SAW dan memberitahu beliau. Beliau bersabda, ulurkan kakimu. Saya mengulurkan kaki saya dan beliau mengusapnya, seolah-olah saya tidak pernah merasakan sakit setelah usapan beliau. Dalam riwayat lain disebutkan, Abdullah bin Atiq berkata, saya datang menuju rekan-rekan saya dengan terpincang-pincang lalu berkata,
"Pergilah dan sampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW, karena saya tidak bisa pergi sampai mendengar pengumuman kematiannya." Ketika fajar sudah dekat, ada orang yang mengumumkan kematian yang naik dan berkata, "Aku mengumumkan kematian Abu Rafi." Abdullah bin Atik menuturkan, "Saya lalu bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit. Saya menemui rekan-rekan saya sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sakitnya telah hilang sebelumnya." Kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bara bin Azib yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Atik sendirian membunuh Abu Rafi. Namun Ibnu Uqbah, Ibnu Ishaq, Muhammad bin Umar, dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa semua rekan Abdullah bin Atik bersama-sama melakukan hukuman mati tersebut. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga meneliti kejadian ini dan menulis, "Di antara para pemimpin Yahudi yang hasutan mereka telah memicu fitnah berbahaya perang Ahzab melawan kaum Muslim pada akhir tahun 5 Hijriah, Huyai bin Akhtab telah menerima balasannya bersama Bani Quraiza. Tetapi Salam bin Abi Huqaiq yang dijuluki Abu Rafi masih bebas berkeliaran di wilayah Khaybar dan tetap sibuk dengan hasutannya. Bahkan kekalahan memalukan dalam perang Ahzab dan akhir mengerikan Bani Quraiza justru semakin meningkatkan permusuhannya. Karena kediaman suku-suku Ghatfan dekat dengan Khaybar dan Yahudi Khaybar serta suku-suku Najd adalah bertetangga, Abu Rafi yang merupakan saudagar besar dan orang kaya telah terbiasa untuk menghasut suku-suku yang buas dan suka berperang di daerah Najd untuk melawan kaum Muslim. Dalam permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, ia setara dengan Ka'ab bin Ashraf. Pada masa yang sedang kita bahas, ia pun telah memberikan bantuan keuangan besar kepada suku Ghatfan untuk menyerang Rasulullah SAW. Sejarah membuktikan bahwa ancaman dari Bani Sa'ad pada bulan Sya'ban yang untuk mengatasinya sebuah pasukan dikirim dari Madinah di bawah pimpinan Hazrat Ali juga didalangi oleh Yahudi Khaybar yang melakukan semua kekacauan ini di bawah kepemimpinan Abu Rafi. Bahkan Abu Rafi tidak berhenti sampai di situ. Api permusuhannya telah haus akan darah kaum Muslim, dan keberadaan Rasulullah SAW seolah duri yang menusuk matanya. Akhirnya, ia mengambil siasat untuk kembali mengunjungi suku-suku Ghatfan dan suku-suku lain di Najd seperti pada Perang Ahzab, dan mulai mengumpulkan mereka dalam bentuk pasukan besar untuk menghancurkan kaum Muslim. Setelah Perang Ahzab, ia mulai membentuk kelompok baru untuk melakukan serangan lagi. Ketika keadaan sudah mencapai titik ini, dan bayangan seperti Perang Ahzab mulai menghantui kaum Muslim, beberapa orang Ansar dari suku Khazraj lalu menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi fitnah ini adalah dengan mengakhiri sumber fitnah tersebut, yaitu Abu Rafi. Rasulullah SAW dengan pertimbangan bahwa kematian satu orang yang menyebarkan fitnah dan kekacauan adalah lebih baik daripada pertumpahan darah yang meluas di negeri, beliau memberikan izin kepada para sahabat tersebut. Beliau mengutus 4 sahabat dari suku Khazraj di bawah pimpinan Hazrat Abdullah bin Atik Ansari untuk menghadapi Abu Rafi. Namun dengan tegas beliau memerintahkan agar jangan sekali-kali membunuh wanita atau anak-anak. Beliau mengulang kembali perintah ini. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membunuh seorang wanita dalam keadaan seperti itu? Pada bulan Ramadan tahun 6 Hijriah, rombongan ini berangkat dan dengan sangat hati-hati menyelesaikan tugas mereka lalu kembali, sehingga awan ancaman ini tersingkir dari langit Madinah. Rincian kejadian ini ada dalam Bukhari, yang merupakan riwayat paling sahih terkait masalah ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dengan cara beliau, Bara bin Azib meriwayatkan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok sahabat menghadapi Abu Rafi, pemimpin Yahudi, dengan menunjuk Hazrat Abdullah bin Atik Ansari sebagai pemimpin mereka. Abu Rafi sering menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghasut orang-orang agar melawan beliau dan membantu mereka. Ketika Abdullah bin Atik dan rekan-rekannya mendekati benteng Abu Rafi dan matahari telah terbenam, Abdullah bin Atik meninggalkan rekan-rekannya di belakang dan pergi sendiri mendekati pintu benteng. Ia duduk di dekat pintu dengan menutupi diri dengan selimut, seolah-olah seorang yang hendak buang hajat. Ketika penjaga pintu datang untuk menutup benteng, ia melihat Abdullah dan berkata, "Wahai manusia, saya akan menutup pintu benteng. Jika kamu ingin masuk, masuklah sekarang." Abdullah yang masih tertutup selimut dengan cepat masuk ke dalam pintu dan bersembunyi di satu sisi. Penjaga pintu menutup pintu dan menggantung kuncinya di paku terdekat lalu pergi. Setelah itu, Abdullah bin Atik menuturkan, "Saya keluar dari tempat persembunyian dan pertama-tama membuka kunci pintu benteng agar bisa keluar dengan cepat dan mudah bila diperlukan." Saat itu, Abu Rafi berada di sebuah kamar atas di teras rumahnya dan masih banyak orang yang duduk bersamanya dalam suatu majelis dan berbincang-bincang. Ketika mereka semua pergi dan keadaan menjadi sunyi, saya naik tangga menuju Abu Rafi dan dengan berhati-hati mengunci setiap pintu yang saya lewati dari dalam. Ketika saya tiba di kamar Abu Rafi, dia sedang bersiap tidur dengan memadamkan lampu dan kamar dalam keadaan gelap gulita. Saya memanggil nama Abu Rafi dan ia menjawab, "Siapa itu?" Saya bergegas ke arah suaranya dan melancarkan serangan yang keras dengan pedang. Tetapi karena gelap dan saya dalam keadaan gugup, serangan itu meleset dan Abu Rafi berteriak keras yang membuat saya keluar dari kamar. Setelah beberapa saat, saya kembali masuk ke kamar dan dengan mengubah suara bertanya, "Abu Rafi, suara apa tadi?" Ia tidak mengenali suara saya yang diubah dan menjawab, "Celakalah ibumu, seseorang baru saja menyerangku dengan pedang." Mendengar suaranya, saya kembali menyerang dengan pedang. Kali ini serangan mengenai sasaran tetapi belum membunuhnya. Maka saya melancarkan serangan ketiga yang akhirnya membunuhnya. Setelah itu, saya bergegas membuka pintu-pintu dan keluar dari rumah. Tetapi ketika menuruni tangga, saya mengira sudah sampai di bawah, padahal masih ada beberapa anak tangga tersisa. Saya terjatuh dalam kegelapan dan betis saya patah. Dalam riwayat lain disebutkan, sendi betis terkilir. Saya membalutnya dengan sorban dan merangkak keluar. Namun saya bertekad tidak akan pergi sebelum memastikan kematian Abu Rafi. Maka saya bersembunyi di dekat benteng. Ketika pagi tiba, saya mendengar suara dari dalam benteng yang mengumumkan bahwa Abu Rafi, saudagar Hijaz, telah meninggal. Setelah itu, saya bangkit dan perlahan-lahan bergabung dengan rekan-rekan saya. Kemudian kami kembali ke Madinah dan melaporkan kematian Abu Rafi kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar seluruh kejadian, beliau bersabda, "Ulurkan kakimu." Saya mengulurkan kaki dan beliau mengusapnya sambil berdoa. Setelah itu, saya merasa seolah-olah tidak pernah mengalami cedera. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Atik menyerang Abu Rafi, istrinya berteriak sangat keras, yang membuat saya khawatir teriakannya akan membangunkan orang lain. Saya mengangkat pedang ke arahnya, tetapi kemudian teringat bahwa Rasulullah SAW telah melarang membunuh wanita dan saya mengurungkan niat tersebut. Di sini pun terlihat lagi bahwa meskipun dalam situasi yang sangat berbahaya, para sahabat tetap tidak membunuh wanita karena adanya larangan. Mengenai alasan hukuman mati untuk Abu Rafi, kita tidak perlu masuk dalam perdebatan yang panjang. Tindakan berdarah Abu Rafi adalah halaman yang terbuka dalam sejarah. Beberapa hal ini perlu diingat. 1. Saat itu kaum muslim berada dalam keadaan yang sangat lemah dan menghadapi kesulitan dari segala arah, dengan api permusuhan yang menyala di mana-mana, dan seluruh negeri bersatu untuk menghancurkan kaum muslim. 2. Di saat-saat yang rapuh seperti itu,
Abu Rafi menuangkan minyak ke api yang menyala untuk melawan kaum muslim. Ia menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk menghasut berbagai suku Arab melawan Islam dan mempersiapkan serangan bersama suku-suku buas Arab ke arah Madinah seperti dalam Perang Ahzab. Saat itu, tidak ada pemerintahan di Arab yang bisa diminta untuk keadilan. Saat itu, setiap suku berdiri sendiri dan mandiri. Karena itu, tidak ada pilihan lagi selain mengambil tindakan sendiri untuk perlindungan diri. 4. Orang-orang Yahudi sudah sejak awal berperang melawan Islam dan status keadaan perang tengah berlangsung antara kaum Muslim dan Yahudi. 5. Kondisi saat itu adalah jika dilakukan serangan terbuka terhadap Yahudi, akan terjadi kerugian besar dalam jiwa dan harta, dan ada kekhawatiran bahwa api peperangan akan meluas dan menciptakan kehancuran menyeluruh di negeri. Dalam keadaan ini, tindakan para sahabat adalah sepenuhnya benar dan tepat. Dalam keadaan perang, ketika suatu kaum sedang berada dalam situasi hidup dan mati, tindakan semacam ini dianggap sepenuhnya sah. Dan di setiap zaman, setiap bangsa dan golongan telah mengambil tindakan seperti ini sesuai kebutuhan mereka. Namun sangat disayangkan bahwa di zaman kemerosotan moral saat ini, rasa simpati terhadap penjahat telah mencapai tingkat yang tidak wajar, hingga seorang zalim atau penindas pun bisa menjadi pahlawan. Bahkan di masa ini kita melihat orang zalim menjadi pahlawan, dan hukuman yang dia terima karena kejahatannya malah menarik simpati publik. Bahkan jika penindas dihukum atau diminta untuk dihukum, publik atau orang-orang yang mementingkan diri sendiri itu justru bersimpati padanya dan melupakan kejahatannya. Namun tentang Islam, kita mengakui bahwa ia bukan agama yang menuruti perasaan palsu semacam ini. Islam menyatakan penjahat sebagai penjahat dan menganggap hukumannya sebagai anugerah bagi negara dan masyarakat. Islam mengajarkan untuk mengeluarkan anggota tubuh yang rusak dan tidak membiarkan anggota tubuh yang busuk merusak anggota tubuh lain yang sehat dan baik. Mengenai cara penghukuman, telah dijelaskan bahwa cara ini dipilih sesuai dengan keadaan di Arab saat itu dan mengingat situasi perang yang masih ada antara Muslim dan Yahudi. Dan dari segi keamanan umum, itu adalah cara yang terbaik dan paling tepat. Mengenai kesembuhan kaki Hazrat Abdullah bin Atiq, dalam riwayat Bukhari tidak dijelaskan apakah kesembuhan ini terjadi secara langsung dengan cara yang luar biasa atau terjadi secara alami dan perlahan. Jika kesembuhan ini terjadi secara alami, maka pengaruh doa Rasulullah SAW adalah bahwa berkat doa beliau, luka tersebut tidak meninggalkan efek yang permanen dan tidak menimbulkan dampak yang buruk, melainkan kaki Hazrat Abdullah akhirnya kembali mendapatkan kekuatan penuhnya dan efek luka menjadi hilang sepenuhnya. Namun jika kesembuhan ini terjadi secara langsung dengan cara yang luar biasa, ini pasti merupakan mukjizat takdir khusus dari Allah Ta'ala yang Allah tunjukkan sebagai hasil dari doa dan keberkatan Rasul-Nya. Demikianlah berkenaan dengan kejadian-kejadian ini dan masih ada kejadian-kejadian lainnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر